Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dan diantaranya yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan dari nikmat tersebut Allah juga masih memberikan kesempatan kita untuk bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di musola yang tercinta kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana yang Allah berikan nikmat kesehatan, namun mereka tidak mempergunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka mempergunakannya untuk melakukan sesuatu kemungkaran, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak yang diberi waktu, nikmat waktu luang, namun mereka tidak mempergunakan waktu luang tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh, tidak mempergunakan waktu luang tersebut untuk belajar Islam. Dan jemaah sekalian, kita harus bersyukur yang ada di sini maupun yang ada di masjid-masjid lain yang melakukan kajian Islam, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Kita sudah sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Karena salah satu cara untuk bersyukur atau mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yaitu mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan saleh. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para ulama, alim ulama, habaib, dan juga kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin terbesit dalam pikiran kita, mengapa banyak doa yang telah kita lanjutkan, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun belum atau tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mulut
sudah komat kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doanya sampai sekarang belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan demikian jemaah sekalian. Jangan sampai terbesit dalam hati kita bahwasanya percuma kita berdoa, toh kan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya jemaah sekalian, doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kita baik ya. Menurut kita baik, namun di sisi Allah itu buruk bagi kita. Dan bisa jadi sesuatu yang kita hindari ketika berdoa malah itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci itu malah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau baik untuk kalian ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang kalian cintai itu merupakan hal yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui sedikit pun. Jadi jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa sebab-sebab terkabulnya suatu doa yang insya Allah ketika kita berdoa itu bisa menambah terkabulnya doa kita. Yang pertama yaitu mengikhlaskan doa tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, jika kita berdoa kepada Allah namun dengan hati yang ikhlas, maka kemungkinan besar ya doa tersebut akan susah terkabul, akan susah terkabul atau akan susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang pertama yang paling penting adalah mengikhlaskan doa tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata ya. Dan juga kita berdoa bukan untuk yang lain, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, "Fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun." Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doa tersebut hanya kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menginginkannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ikhlas merupakan atau salah satu di antara syarat-syarat terkabulnya doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana atau wasilah
dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian sebab-sebab kedua terkabulnya doa kita yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati, dengan menghadirkan hatinya untuk benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai terbesit dalam hati kita ketika setelah berdoa, kira-kira doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak ya? Atau kira-kira Allah mampu tidak mengabulkan doa yang saya minta ini? Atau yang lainnya yang perkataannya sama seperti perkataan tersebut. Jadi maksudnya kita harus yakin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengikhlaskan bahwasanya doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin dalam hati bahwasanya doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan doa tersebut mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, ataupun bisa jadi doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari, atau bisa jadi doa yang kita panjatkan tersebut seperti yang kita sebutkan tadi di awal, menurut kita doa tersebut baik untuk kita, namun menurut Allah itu tidak baik untuk kita. Bisa jadi begitu jemaah sekalian ya. Bisa jadi ya, kita meminta kepada Allah untuk diberikan kekayaan, dimudahkan untuk menjadi kaya. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kebaikan untuk kita. Kita bisa menjadi kaya. Namun mungkin menurut Allah, kalau saya sudah kabulkan doa tersebut, kamu menjadi kaya, kamu akan lupa dengan saya. Kamu tidak akan bersedekah, kamu tidak akan mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah. Maka Allah mungkin tidak akan mengabulkan doa hamba tersebut. Dan bisa jadi ya, ketika kita meminta untuk diberikan mobil, diberikan kendaraan yang mewah, jangan sampai ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan mobil ini hasil dari jerih payah saya. Kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malahan yang lebih buruk lagi, kita menggunakan mobil tersebut bukan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, kita tidak berdoa dengan hati yang lalai dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hanya menggerakkan lisannya saja, sedangkan hatinya berpaling memikirkan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilillah." Jadi Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan bahwa doa tersebut
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya Allah taala tidak akan mengabulkan doa dari hamba yang memiliki hati yang lalai dan berpaling. Hati-hati jemaah sekalian. Jadi ketika kita berdoa, kita harus memiliki hati yang yakin bahwasanya doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita tidak lalai dan tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikokohkan dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang balikan hati, kokohkanlah hati kami dalam agama. Sisipkan doa-doa ini di dalam banyaknya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap habis sholat, dimanapun, agar hati kita kokoh untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab ketiga di antara sebab-sebab terkabulnya doa seorang hamba, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ada ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyebutkan nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Ya Rahman, Ya Rahim, atau yang lainnya. Dan dianjurkan ketika kita berdoa, apa yang kita berdoakan. Misalnya kita meminta untuk dilapangkan rezeki atau meminta kekayaan, maka gunakan nama-nama Allah yang mengandung kata-kata tersebut. Contoh Ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Kemudian Ya Ghani, yang maha kaya. Atau Ya Mughni, yang maha pemberi kekayaan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, puji dulu Allah Puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah zat yang suka dipuji. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta kekayaan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, saya minta kepada Allah kekayaan, dan saya meminta kepada Allah agar kekayaan tersebut bisa digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata hanya untuk meminta apa yang kita butuhkan. Akan tetapi seringkali terluput dari diri kita. Ketika kita berdoa, kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk memikirkan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Namun lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Jadi jamaah sekalian, yang seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang ketika kita memohon untuk apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Karena seorang manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang ya, atau ketika keluar dari musala ini, atau mungkin ketika kita kerja. Jadi jemaah sekalian, perbanyaklah doa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya doa. Mungkin waktu ya kurang. Ya. Sebenarnya masih banyak pembahasan. Tapi karena waktu yang pada sebisa, mungkin insyaallah pada pertemuan berikutnya kami akan lanjutkan sedikit pembahasan masalah doa ini, karena ini adalah senjata kaum muslimin dan juga doa ini ya, bisa kita gunakan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, bukan hanya untuk kebutuhan kita, akan tetapi kita bisa untuk mendoakan orang lain. Semakin banyak doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin baik pula ya doa tersebut. Jadi kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa Rabbul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi